terus tahun depan ada temuan lagi bahwa yang di reject feedbacknya itu tidak punya dasar, artinya belum dikomunikasikan ke pimpinan, jadi men-reject ya nggak bisa, harus semuanya itu ada dasar, apakah diterima atau tidak diterima, dasarnya apa. Kalau diterima dan improve untuk perbaikan, malah lagi hasil kita akan masuk ke service improvement plan ya, hari pertama saya tentukan. Kemudian itu ditindaklanjuti sejauh apa yang sudah dilakukan. Kemudian complaints and escalation, ini juga bagian dari standar yang harus dilakukan. Dan terakhir review and changes ya. The standard requires the service provider and the customer to attend service review to discuss any changes in service scope as well as contract and other business needs at least on an annual basis. Terserah dari organisasi mau kapan. Hold internal meetings at agreed intervals to discuss performance, achievement issues as planned. Document service meetings subject changes to contract or SLA dan sebagainya. Oke, mungkin masalah ini kita coba lihat ke proses dulu poin 1 ya. Standar. Sudah ketemu? Standar halaman 19. This is relationship management. The service providers should identify and document the customer, users, and interface parties. Nah, kemana sudah ini bla 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 bla, SLA dan sebagainya. Nanti customernya siapa, usernya siapa, dan interested parties. Ini harus kita data. Cyber campus, customernya siapa? Jadi bedanya customer sama user apa Pak? Itu masih ingat? Kalau customer itu contoh kayak ini ya, kalau aktivitas data alokasi. Kalau user itu menunjukkan ini. Ya, jadi kalau user itu pengguna akhir, kalau customer itu yang istilahnya yang punya proses. Proses kayak cyber kampus itu usernya itu mahasiswa, tapi customernya siapa Pak? Cyber kampus Fakultas. ya, di cyber kampus ada beberapa modul kan Pak? Ya. Nah, modul ini customernya si A. Kan fakultas harus kita jabarkan ya. Misalnya modul untuk kurikulum ini disebut pendidikan, modul untuk jadwal kuliah ada ya Pak? Ada. Nah itu studi pendidikan. Modul untuk pendaftaran kuliah studi pendidikan. Modul apa lagi Pak? Namanya pendosen. Customernya siapa Pak? Pendosen. Yang dosen kan pengguna. Khusus untuk yang itu memang fakultas tidak ada pihak untuk masuk. Jadi customer sekaligus user itu. Oh, oke. Tapi nilai itu kemana Pak? Yang bertanggung jawab terhadap modul itu harus jalan tidak siapa? Dosen itu sendiri sebagai Bukan sistemnya Pak, sistemnya yang ketiga harus make sure bahwa dosen itu harus bisa gunain. Itu ada atau tidak? Pak ada, itu bagian fakultas. Jadi fakultas mengatur mata kuliah ini diambil oleh siapa saja. Misalkan itu ya. Itu fakultas. Berarti fakultas studi pendidikan fakultas kan? Ya. Pengusaha. Kayak dosen Pak, kan dia cuma ngikut data kan? Masukin nilai-nilai yang punya nilai kan akan dikelola oleh fakultas kan? Ya. Dalam bentuk nanti daftar nilai. Tanpa KS ya.
fakultas Pak customernya. Karena kalau itu down, yang akan komplain itu bukan komplain, yang akan komplain itu kan berarti kan si fakultas. Ini down nih, dosen saya nggak bisa ngisi, gitu. Bukan dosennya kan Pak yang akan. Ya paling dia teriak cuma sebagai user dia, nggak bisa input, tapi yang akan punya terhadap kewenangan terhadap proses penilaian secara umum itu kan fakultas. Itu yang jadi customer kita Pak. Beda ya Pak, paham ya bedanya? Ya istilahnya kalau swasta itu customer itu yang bayar ke kita lah istilahnya. Itu customer Pak, yang bayar. Padahal mahasiswa itu bayar. Padahal dia juga sebagai pengguna atau user. Mahasiswa kan juga sebagai biaya yang membayar ke fakultas. Ya, tidak ya. Bayar terhadap layanan itu Pak. Nah itu kan kalau dia bayar untuk ininya ya. Ya. Tapi kalau swasta emang prosesnya gampang Pak. Misalnya lintas data, siapa customernya? Ya Unair misalnya, karena Unair yang bayar gitu kan. Tapi kalau levelnya lebih sentuh Unair ya istilahnya belum tentu dalam bentuk uang Pak ya, nanti dalam bentuk koordinasi kan yang kita harus pastikan itu kan kemudian gitu kan. Karena dengan fakultas ini saya punya sistem dan ini nanti saya yang pastikan si dosen mengisi kan. Nah, itu nanti di standard, the service provider shall identify and document the customer, users, and interested parties of the services. Kemudian, for each customer, the server shall have a designated individual responsible for managing the customer relationship and customer satisfaction. Dan ini biasanya tugas di proses di RM tugasnya. The service provider shall establish a communication mechanism with the customer. Harus membuat suatu mekanisme komunikasi dengan customer. Jadi nanti di dalam prosedur IRM disebutkan bagaimana cara mekanismenya. Communication, misalnya dia bentuknya email. Apa yang di email? Topik apa yang di email? Ini media, ini topik. Kemudian report. Topiknya apa? Meeting. Topiknya apa? Kemudian survei. Topiknya kan kepuasan kan. Terus time waktu ad hoc misalnya, report 3 bulan, meeting 3 bulan, dan sebagainya. Ini setahun. Nah, ini harus kita atur mekanismenya dan topik-topiknya dan waktunya kapan itu dilakukan. The communication mechanism shall promote understanding the business environment in which the service operates and requirement for new or changed services. The information shall enable the service provider to respond to this requirement. Ini nanti apa yang diharapkan informasi-informasi dari customer untuk perbaikan. Kemudian the service provider shall review the performance of the service at planned intervals to the customer. Harus ada review ya, balik tidak mesti meeting Pak sebenarnya, karena standar juga tidak disebutkan dalam bentuk meeting. Cuman biasanya yang paling simpel adalah meeting sebenarnya, karena sekali kegiatan sehari selesai. Kalau bentuknya laporan gitu kan kita harus minta balik gitu kan, belum cepat. Kalau meeting udah langsung kita udah selesai.
masalah apa selesai. Kemudian berikutnya halaman 20. The definition of a service complaint shall be agreed with the customer. Ini hasil komplain harus kita definisikan. Ada yang masih ingat bedanya insiden dan komplain? Bedanya apa? Insiden dan komplain? Apa yang membedakan antara insiden dan komplain? Komplain itu satu kejadian yang terkait dengan sistem yang berjalan atau ketidaksempurnaan sistem itu sendiri. Ya, artinya kalau insiden itu gangguan Gangguan terhadap pelayanan, kalau komplain itu yang tidak sesuai terhadap service requirement yang sudah ditetapkan. Lain terjalan Pak, lain terjalan nggak ada masalah, cuma tidak sesuai dengan service requirement kita. Itu komplain. Kalau kita punya handphone, ketika sinyalnya putus mati gitu kan, nah, itu insiden karena ada kendala. Tapi kalau sinyalnya kurang gitu kan, nah, itu kita komplain pakai SK. Ini sinyalnya kurang nih, itu komplain. Nah, kita harus membuat satu definisi yang jelas dan harus disepakati dengan customer. Nah, bagaimana cara mensepakatinya? Ya diinformkan pada saat meeting review ini. Kita bilang, ini Pak kalau ada komplain nanti definisinya ini ya. Jadi ketika helpdesk terima telepon, maka helpdesk bisa langsung menjustifikasi apakah itu insiden atau apakah itu komplain. Karena perlakuannya adalah berbeda. Kalau insiden ini solving, kemudian M ya. Tapi kalau komplain, solvingnya ke ini ya, technical support, komplain investigate, ini ke manajemen. Kenapa ke manajemen? Karena lainnya terjalan, cuma tidak sesuai dengan harapan. Artinya ketika ke manajemen ya harus ada data, apa banyak kurang, ternyata ada kebutuhan kapasitas perlu ditambah. Kita perlu ajukan supaya minta persetujuan dari manajemen. Jadi penanganannya yang berbeda gitu kan. There shall be a documented procedure to manage service complaint from customer. Ya, harus ada prosedur penanganan komplain. Nah, the service provider shall report, investigate, report, close service complaint. Nah, yang paling penting di sini, when service complaint is not resolved through the normal channel, escalation shall be provided to the customer. Misalnya punya komplain, investigation, ini manajemen, kemudian ini action ya. Ketika actionnya itu membutuhkan, misal targetnya di 1 bulan, karena 1 bulan nggak selesai, maka komplain ini harus dikomunikasikan progresnya ke customer. Karena where service complaint is not resolved through the normal channel, escalation shall be provided to the customer. Nanti customer diinfokan, Pak ini belum selesai, maka ditindaklanjuti dengan target 2 bulan lagi. Itu untuk komplain. Kemudian yang paragraf terakhir, the service provider shall measure customer satisfaction and plan interval based on representative sample of the customer users and service. Nah ini mungkin side plan-nya kita atur. Di sini fakultasnya ada berapa Pak?
15. Ya nanti Pak Sofi dengan satu fakultas Pak. Jadi disiplin manual kan paling 30%-nya 5 atau 6. Seperti itu kan. Itu ya. Oke, itu untuk BRM. Nah, untuk supplier management supplier management, bahwa dari supplier is supplier who not only provide services to the research provider, but also takes responsibility for other supplier in extended supply chain. Misalnya kita pada sini ada lead, ketika ada supplier, ini yang disebut dengan subkontraktor dari supplier. Nah, apa secara dibutuhkan? Pertama, name contract manager. The standard requires the service provider to name all the contract manager responsible for each supplier. Jadi masing-masing supplier harus dari kita harus tunjuk siapa yang akan berkoordinasi, ditunjuk sebagai contract manager untuk berkoordinasi dengan supplier. Vendor terkait. Misalnya vendornya ada apa aja Pak vendor di sini? Vendor itu banyak, ada vendor yang terkait dengan infrastruktur hardware. Itu biasanya kita ngajak teman-teman advocate untuk kontak dengan vendornya. Kalau terkait dengan masalah pengadaan software seperti license, kalau itu terkait dengan jaringan juga teman-teman network. Kalau license itu terkait dengan developing aplikasi seperti Oracle, itu teman-teman yang dari pengembang atau keamanan data yang artinya beda-beda. Dari kita harus punya kontak name. Ya, kita siapa yang akan berkoordinasi dengan vendor-vendor tersebut. Nah, itu harus diformalkan dalam bentuk table. Diformalkan. Jadi vendor A si ini, vendor B si Y, sebagainya. Itu siapa? Dari kita siapa? Dari mereka siapa? Biasanya dari mereka PM ya. Nah, dari kita ini siapa? Itu harus diformalkan. Seperti itu apa tidak jadi masalah belakangnya? Masalahnya maksudnya gimana Pak? Kan biasanya pengadaan itu kan kalau kita ngontak sebelumnya itu kan berarti di tengah hari ada kong kali kong kerjasama dari pihak kita dengan satu vendor saja. Ya kan itu akan diindikasikan kita hanya mengambil satu vendor itu saja. Padahal proses lelang tidak boleh. Ini kan kalau vendornya udah jadi Pak. Oh sudah jadi. Iya. Jadi udah jadi, udah resmi diikat dengan kontrak. Nah dari kita tunjukkan nanti dari kita ini akan jadi penanggung jawab untuk komunikasinya. Vendor siapa? Nah itu harus kita di organisasi harus dibuat dalam bentuk list itu. Kemudian proses requirement-nya harus ada prosedur untuk supplier management, harus ada diatur supplier communication, harus diatur mengenai dealing with contractual disputes, kemudian end of contract, early termination, transfer service ini harus juga diatur. Nah ini reviewnya. Nah kalau kita lihat standar, bisa dilihat standar supplier management halaman 20. Okay, the service provider may use supplier to implement and provide some parts of service management processes. An example of supply chain processes is illustrated in figure 3. Ya, jadi ada lirik subkontraktor supplier 3A, jadi bagian ditanggung jawab oleh lead supplier. Nah, the lead supplier takes responsibility for all suppliers in an extended supply chain that should be able to demonstrate that subcontractor supplier meet
contractual requirements. Kita sebagai organisasi harus bisa memastikan bahwa lead supplier itu bisa mendemonstrasikan bahwa subkontraktor juga mengikuti contractual requirement yang kita siapkan. Ya, contoh tadi kalau kita punya SLA dengan customer 99%, maka si lead supplier juga harus menyediakan 99% minimal. Nah, ketika ada subkontraktor, nah kita bisa menjamin, kita mintanya gimana cara lead supplier menjamin 99% juga. Nah, itu harus kita verifikasi kepada lead supplier supaya klien kita itu tidak terputus. Kemudian standard has specific requirement for role of lead supplier. Kita juga harus memastikan role-nya si supplier apa, role-nya si subkontraktor apa. Contoh kayak pengadaan perangkat ya, atau biasanya kan dia punya prinsipal. Nah, role-nya apa si lokal company ini? Kalau ada problem, sejauh apa yang dilakukan? Contoh dari suatu perusahaan, ada aplikasi di mana aplikasi itu ternyata ada prinsipalnya. Nah, ketika terjadi gangguan, nah, role-nya apa dulu? Apakah kita langsung kontak ke supplier, prinsipal, atau kita lewat lokal? Ketika kita lokal, nah, bagaimana lokal itu mengkomunikasikan dengan prinsipal? Nah, itu yang harus kita pastikan. Karena pernah kejadian di service provider jaringan, ternyata dia punya aplikasi dan prinsipalnya di Inggris. Jadi kita nggak boleh langsung ke prinsipal, tapi lewat lokal. Nah, ternyata ada masalah. Yang kita mau cepat si lokal ini ya komunikasinya nggak lancar, Pak. Jadi alur tiketnya nggak ada dan sebagainya, ya itu jadi kitanya akan terganggu kan dalam penanganan masalahnya. Nah, kita harus tahu itu supaya layan kita tetap berjalan. Jadi ada gangguan di sisi vendornya. Nah, jadi dari sini requirement apa yang dibutuhkan adalah proses for managing the suppliers and role and relationship between the lead subcontractor supplier. Ini proses yang kita harus mintakan kepada lead supplier. Bagaimana proses managing subcontractor dia? Ya, kita tanya dari supplier aja. Jadi jangan kalau bapak ingin saya mulai subkontraktor ya silakan, itu kebijakan organisasi. Tapi lead supplier sudah cukup. Macam soal penunjukan itu apa sudah cukup dari prinsipal ke vendor? Sebenarnya belum cukup, Pak. Bapak harus memastikan SLA subkontraktor di mana. Ternyata dari nggak punya mereka SLA, ya kita mintakan tolong buatkan SLA untuk bapak, ya kan, ke vendornya, vendor utamanya. Terus kemarin kita ada masalah pada pengadaan mereka. Kita ada pengadaan mereka itu dari itu di klasifikasi kelas kita harus cari yang masuk ke perusahaan yang kecil kalau nggak salah. Kemudian setelah mereka melihat spek kita itu justru terbalik, di sana itu justru kita mengadakan seperti itu, harusnya kita perusahaan saling itu ya. Sehingga pada pengadaan pertama kita gagal karena tidak ada sinkronisasi. Kemudian yang berikutnya kita minta pakai KBP supaya proses pengadaan ini berhasil. Soalnya tidak ada yang masuk. Akhirnya pengadaan, kalau soal license tidak perlu langsung aja kontak ke prinsipalnya, mereka langsung. Mereka cukup untuk menunjuk semacam subkontraktor dia, vendornya dia menangani UNER, itu saja sudah cukup. Jadi yang diperlukan pada saat itu cukup surat penunjukannya dari prinsipal ke vendor atau subkontraktor. Apakah itu bisa jadikan dokumen untuk memperkuat isu Iya, surat penunjukan sih perlu, Pak. Jadi kan supplier itu kan si kontraktor itu kan, Pak. Ya. Nah, tapi yang kita pastikan bahwa dari lead supplier dan subkontraktor itu gimana mereka mekanisme role-nya. Misalnya bapak ada masalah nih, role-nya itu langsung ke prinsipal atau kelewat kontraktor tadi. Kalau saya harus lewat kontraktor tadi, dan bagaimana kontraktor
itu mengeskalasikan ke prinsipal dan berapa lama SLA-nya, itu harus Bapak pastikan. Karena pernah ada juga kejadian Pak, sama seperti ini, tiba-tiba supermarketnya bangkrut. Akhirnya kita perusahaan bingung. Waktu di pemerintahan kan nggak boleh Pak langsung prinsipal itu. Mau ke prinsipal juga nggak bisa, mau ke lokal juga belum tentu dia si prinsipalnya percaya sama lokal, kan bingung jadinya. Nah, ini keputus gitu kan. Itu cuma kan diatur mengenai, kalau kita lihat halaman 20 Pak, di statusnya paling bawah yang L, poin L, activities and responsibilities for the expected or early termination of the contract and the transfer of service to different party. Kita siapkan. Ya, jadi contoh keadaan kasus saya, ketika dia punya kami bangkrut, ternyata ada prinsipal. Nah, bagaimana mekanisme supaya ketika transfer layanan itu Pak? Nah, terus diatur. Nah, itu bukan ranah kita untuk mengatur. Itu kan sebenarnya komunikasi antara subkontraktor dengan pihak lead itu Pak. Iya. Prinsip itu. Bukan mengatur perusahaannya harus yang mana Pak, tapi sistemnya. Ya, Anda tolong siapkan, tolong komunikasikan dengan prinsipal bagaimana. Nah, itu artinya informasi ini supaya kita jangan bingung Pak istilahnya. Tolong gimana Anda mau bantuin, tolong komunikasikan prinsipal. Nah, prinsipal punya misalnya ya Pak ya, punya lokal company yang lain nggak distributor. Tolong nanti prinsipal itu komunikasikan dengan kita. Nah, itu yang harus skema. Jadi jangan kabur aja Pak. Gitu. Nah, dulu jadi gitu, kabur Pak. Jadi kita bingung. Ke prinsipal nggak punya kontraknya kan dengan lokal Pak, ya bukan kontrak dengan ini kan. Mau ke prinsipal nggak bisa. Ke lokal udah banyak, hilang gitu kan. Nah, ini yang harus diatur. Bagaimana jadi Pak, misalnya mekanisme adalah si perusahaan yang bangkrut informasikan dulu bahwa itu tidak akan operasional lagi. Terus kedua, informasi tolong diserahkan ke kita. Ketiga, tolong informasikan ke prinsipalnya seperti apa. Tolong informasi hasil dari komunikasi dengan prinsipal disampaikan ke kita. Nah, itu yang harus jelas Pak. Apa yang harus dilakukan oleh kita, apa yang harus dilakukan oleh si vendor. Nah, itu harus clear. Ketika ada aktivitas misalnya pemutusan kontrak atau layanannya harus dialihkan ke pihak lain. Nah, itu dari kita harus punya suatu mekanisme. Saya kalau di Medco itu sudah ada Pak kode etik dan pihak ketiga. Jadi kalau misalnya saya bangkrut, maka saya harus mengajukan surat pilot dari pengadilan tata usaha dan TWN. Harus Pak, harus mengajukan pilot. Karena kan dia tidak lempar tanggung jawab kan, harus ada surat pilot dari TWN, harus menyerahkan semua data informasi terkait project owner. Nah, itu syarat-syarat harus dilakukan. Nah, ini harus diatur. Nah, kemudian each supplier, the service provider shall have a designated individual who is responsible for managing the relationship, the contract and performance of the supplier. Ini harus duduk tadi. Kemudian kontraknya harus memiliki siapa saja, poin A sampai poin L. Skopnya, delivery-nya apa, layanannya apa, kemudian requirement-nya harus ini dalam apa saja dalam SLA ya, seperti target itu dalam SLA. Kemudian integrasi software activities dengan SNS itu dijelaskan, itu di skop kita yang mungkin diterima dalam kontrak dan lain sebagainya hingga poin L ya. Basis of charging itu juga kalau ada harus jelas Pak di kontrak. Nah, kalau yang itu ada aturan Pak, kayak provider jaringan.
menggunakan jaringan yang ditransaksikan SLA dia, maka sebelum Medco itu membayar itu harus mendapatkan verifikasi dari unit infrastruktur dengan perhitungan yang dilakukan oleh unit infrastruktur. Gitu. Jadi dengan ada klausul seperti itu, misalnya vendor harus bayar sebelum sebenarnya itu harus ada disamakan SLA dengan SLA yang sudah dihitung oleh kita, sama nggak? Gitu kan? Kalau sama baru setuju boleh dibayar. Nah, yang menarik itu dan hampir semua perusahaan pemerintah itu selalu ada dispute dengan Telkom, Pak. Karena Telkom invoice-nya sama 95%, ternyata kalau perusahaan enggak kok saya ngitungnya 90%, 88%, pasti selalu ada dispute tiap bulan. Saya nggak tahu Telkomnya cuma ngomong minta dibayar. Nah, kali ini tuh tiap bulan masih ketemu dengan orang Telkom, nyamain dulu ininya data gitu. Nah, ini yang ada di konsep dispute. Kalau halaman 21 paragraf terakhir itu bahwa there shall be undocumented procedures to manage contractual disputes between service provider and supplier. Jadi harus ada prosedur kalau ada manage dispute tadi. Bagaimana prosedurnya? Kita undang vendor, kita paparkan data, kita diskusikan. Kalau di Medco, jika dari level teknisi tidak ketemu, diangkat ke level manajer. Manajer gak ketemu, diangkat lagi eskalasi ke level top manajemen. Top manajemen ketemu, baru ke pengadilan. Itu ada aturan dari logistik. Jadi harus ada prosedurnya. Prosedur itu apakah cukup? Kan biasanya kalau bertemu itu kan kita ada semacam kontrak anggaran. Kontrak anggaran itu ada semacam masalah pasal. Termasuk salah satunya itu kalau misalkan layanan mereka tidak standar sesuai dengan dasar layanan misalkan. Nah, apakah dokumen kontrak itu cukup dijadikan sebagai adanya dokumen prosedur yang mengikat? Kalau di standar disebutkan documented prosedur, maka harus ada Pak prosedurnya. Dari sisi kita? Iya. Proses, kalau ada dispute, proses yang harus kita lakukan bagaimana? Jadi kalau standarnya ada bunyinya prosedur Pak, maka harus ada prosedur, tidak boleh digabungi kontrak. Oke, paragraf di atasnya, the service provider shall monitor the performance of the supplier at planned intervals. Jadi harus melakukan survei supplier. Nah, kembali ke struktur, siapa yang menjadi supplier manajemen? Harus didefinisikan. Meskipun itu ada tim pengadaan, tetapi dalam hal memastikan ini berjalan, maka kita harus bentuk siapa dari tim DSI ini yang ditunjuk sebagai pengelola supplier manajemen. Fungsinya apa? Ya kalau mengenai perekrutan, mengenai kontrak kan sudah diperjelas. Artinya role-nya diperjelas. Misalnya memastikan dengan pihak pengadaan bahwa kontraknya itu lagi disusun sebelum dia bekerja di lingkungan DSI. Yang kedua, memastikan bahwa kelengkapan delivery-nya sesuai dengan user requirement dari kita. Kemudian yang ketiga, misalnya melakukan review terhadap supplier, day-to-day-nya ada di kita Pak, bukan di pengadaan. Pengadaan cuma administratif aja, tapi di kita itu yang tahu, oh ternyata vendor A ini bagus, vendor B bagus. Nah itu kita review. Kalau misalnya jelek, kita tidak laporkan. Ini kalau dari
Kalau pengadaan dari daftar, blacklist karena jelek kan, dia delivery jelek. Dan terakhir ya memantau kontrak apakah sudah mau expired atau tidak. Jadi itu sudah sesuai manajemen Pak. Masalah detail bagi perkutan kontrak manajemen itu kan di tim pengadaan. Kita koordinasi. Mari di SI ini nanti siapa yang akan duduk sebagai sekolah manajemen supaya proses di ISO ini berjalan. Oke, ada pertanyaan? Tadi GRM supplier manajemen. Oke, ya cukup. Baik, kalau ini kita lanjutkan ke resolution proses. Ya, di klausul 8 standar. Ya, ini ada dua subproses, incident and service request management dan problem management. Apa requirement di dalam incident management? Di sana request all incident and service request to be recorded. Apakah dari fax, voice, letters, telepon, internet, visit, email, software dan lain sebagainya, itu kita definisikan dan kita atur di dalam prosedur. Misalnya kalau telepon itu mau berapa, kalau sistem ke www apa, kalau ada Facebook ya saran saya tulisnya satu, jangan ada Facebook, ada chatting gitu. Supaya apa? Ketika kita catatkan recall itu kan kita open tiket dan trace. Kita open tiket. Kita open kan tiket. Coba lihat di standar halaman 21. There shall be a document procedure for all incident to define. Pertama recording. Berarti harus ada pencatatan. Kemudian allocation of priority. Jadi di policy kita nanti harus ada kriteria Pak, prioritas insiden. Ini kayak emergency, urgent, normal dan sebagainya. Supaya kita tahu penanganannya lebih lanjut, berapa hari yang dibutuhkan. Kemudian klasifikasi dari insiden itu, major, minor, supaya kita tahu penanganannya. Bahkan kalau di Kementerian Keuangan, klasifikasi itu kalau dikelompokkan permasalahan bisa nggak? Kalau tadi kan pada persoalan tingkat kritikalnya, kayak segmen itu. Jadi klasifikasi kita kelompokkan ke permasalahannya. Contoh, ini masalah pipa password, ini masalah tentang apa. Jadi bukan pada sisi kritikalnya. Itu kan jenis insiden Pak ya. Betul, jenis insiden. Tapi klasifikasinya klasifikasi terhadap dampak yang terjadi pada layanan itu. Misalnya lupa password dari major minor ya mungkin minor Pak jadinya. Lupa password kan. Tapi yang lupa password siapa? Misalnya rektor. Dan lagi butuh lagi minisan itu lah, itu bisa jadi major Pak. Emergency ya. Nah, klasifikasi ini tidak bisa bebas Pak ya, kita mau. Ya harus kita kriteriakan Pak. Apa kriterianya? Harus kita ada di sini untuk pengelompokan kita kan emergency itu saja. Dampak besar ada informasi. Oke, saya coba cari dulu.
enak yang dengan banyak media itu. Kalau tadi kan rekomendasinya kalau bisa satu atau supaya tidak banyak media untuk menampung komplain. Apakah kita punya beberapa media, bisa lewat Twitter, bisa lewat Facebook, bisa lewat macam-macam. Tapi pencatatannya harus satu Pak kalau di 20.000. Boleh media pelaporan boleh banyak. Misalnya telepon Pak. Nah, telepon setiap harus mencatatkan di terusnya itu. Ketika dapat email, dia dapat email, dia harus mencatatkan di terusnya itu. Sebenarnya masalahnya bukan masalah medianya, maaf tadi. Masalahnya adalah pencatatannya itu. Ketika media ini ada di Facebook, nah harus mencatatkan di terusnya insiden. Ya sebagai open ticket kan. Start, misalnya saya lapor jam 8 AM. Berarti open ticket ya jam ini Pak langsung. Ini ya, yang create open ticket kan si helpdesk. Saya dari Facebook malam-malam, oke nggak masalah sebenarnya. Cuma bagaimana dari Facebook yang misalnya malam hari ini dicatatkan di sini. Kalau dicatatnya besok itu boleh nggak? Nah, open ticketnya berarti besok Pak. Iya. SL-nya, Bapak SL-nya berapa dulu nih gitu ya? Sebenarnya untuk SLA itu langsung di Facebook itu sendiri, cuman tidak langsung kita catat ke tools kita tadi. Ya boleh, asalnya nanti open ticket jam berapanya ini Bapak sesuai dengan Facebook yang masuk. Iya kan. Tapi SL-nya kembali, misalnya diselesaikan Pak ya malam berapa silahkan. Tapi saya khawatir nanti ada beban pekerjaan ya. Memang jelas kehidupannya itu Ya, memang jadi catat lagi kan? iya catat lagi. Catat lagi. Kalau di beberapa kayak LPS yang Kemenq itu menteri Excel Pak, tapi Excel itu dipublish ke cloud-nya dia. Jadi saat dimanapun ketika ada informasi dia buka cloud-nya dia langsung buka Excel langsung dicatat dimanapun dia. Yang penting log insiden itu open ticket itu selalu terisi real time. Pada saat ada laporan masuk dia langsung isi. Setiap close dia akan tersimpan di cloud. Jadi siapapun habisnya ada 4 orang lagi di mana dia terima langsung dia buka langsung ini. Nah yang paling penting itunya Pak, bukan media pelaporan boleh apa aja. Yang paling penting adalah ini akan nanti di cross check oleh si auditor. Dia tanya, apa tiket? Dia akan curiga biasanya kok lama sekali ya gitu kan. Atau di komen Bapak Facebook ya. Oke saya mau lihat contohnya, banyak triknya gitu Pak. Contohnya apa? Misalnya ini ada jam 8 malam. Oke saya mau lihat terusnya. Ada nggak yang ini jam 8 malam? Kalau seperti itu jadi nanti harusnya pas besok pagi ke kantor kan jadi ngetik rekap lagi kan. Nah, itu harus kita pikirkan Pak. Jadi si helpdesk pun dimanapun kita terima ini juga bisa dia akses, sudah dicatatkan. Jadi besok pagi itu tidak ada kerjaan untuk mereka. Tapi banyak nggak sih yang malam-malam? Iya, ada juga. Ada juga tapi banyak.
Jadi recording, allocation of priority, kemudian classification. Ini sebenarnya kalau di recording priority negotiation nanti akan menentukan jangka waktu penyelesaian dari insiden tersebut. Misal urgent, prioritasnya kritikal, itu ada bisa dimatrikan. Kemudian eskalasi, resolution, dan closure. Kemudian there shall be a documented procedure for managing the fulfillment of service requests for recording to closure. Incident and service request shall be managed according to procedure. Berarti harus ada prosedur untuk insiden dan prosedur untuk pemenuhan kebutuhan layanan, Pak. Beda ya sama insiden. Kalau ini kebutuhan layanan, misalnya Pak ini bisa nggak saya mau menambah user, itu service request, Pak. Untuk restart tolong restartkan account saya, nah itu service request. Berbeda dengan insiden. Nah, terusnya mungkin bisa sama, tapi kita bisa bedakan mana service request sama insiden. The service provider shall ensure that personnel involved in the incident request management process can access and use relevant information. The relevant information shall include service request management procedure, non-error, problem solution, and CMDB. Nah, nanti korelasinya ke problem management dan configuration management ini. Jadi si harddisk harus bisa melihat non-error database yang diterbitkan oleh problem management dan configuration management database yang dikelola oleh configuration management. Kenapa harus bisa lihat kayak non-error, misalnya dia dapat insiden, dia lihat, oh insiden ini dia bukan non-error database, oh ternyata root cause-nya ini. Jadi ketika dia memberikan solusi kepada user, customer, dia sudah menuliskan solusi untuk root cause-nya. Ya, kenapa dia perlu tahu root cause-nya di non-error database? Supaya ketika ada insiden yang sama tapi di lokasi yang berbeda, itu maka ya solusinya udah tahu, Pak. Jangan solusi beda-beda antara biasanya kan 3 orang. Nanti yang diterima telepon dengan istilah yang sama nih orang yang berbeda tapi solusinya beda-beda gitu kan. Nah, non-error ini tujuannya supaya solusinya sama, root cause-nya ditangani juga sama, itunya dan sebagainya. Nah, kenapa CMDB ketika ada misalnya kok kenapa ini email saya down ya? Nah, CMDB bisa diketahui, oh ternyata ada korelasi dengan email atau server A, misalnya server A itu lagi di maintain. Nah, bisa sendiri ketahuan pada nanti koneksinya. Server ini ternyata ada sistem apa saja gitu kan. Email dan internet. Nah, kalau internetnya down, emailnya lagi di maintain, sehingga servernya juga di maintain sementara, maka internetnya down. Istilah itu bisa menjawab, Pak, ketika dapat pertanyaan seperti itu. Makanya CMDB bisa diakses. Nah, kemudian the service provider shall keep the customer informed of the progress of their reported incident or service request. Progresnya harus diinformasikan kepada customer. Nah, bagaimana informasinya? Ya by email, by phone. Pak, ini lagi dikerjakan, statusnya sekarang di sini. Nah, itu harus. Atau kalau mau memudahkan, itu sama seperti helpdesk-nya di Departemen Perhubungan, Pak, yang bagian perizinan, itu ditus. Jadi si customer tahu posisinya sampai mana pas buka portal itu, tahu dia lagi dikerjakan di sini, gitu kan. Statusnya lagi dikerjakan, estimasi 2 hari. Nah, itu bisa bentuk inform, jadi tidak perlu kita telepon satu-satu. Makanya di prosedur itu statusnya diupdate. Itu jadi customer tinggal lihat sendiri statusnya. Ya kayak kita mengirim paket lewat JNE, itu kan dikasih nomor, kita bisa tahu kan statusnya sampai mana. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, cari yang lebih mudah ya seperti itu. Kemudian di paragraf 822 terakhir, the service provider
agree with the customer the definition of major incident. Nah, ini klasifikasi major incidentnya apa? Major incident shall be classified and managed according to the documented procedure. Berarti ada prosedur untuk penanganan major incident. Ada lagi prosedur lagi untuk penanganan major. Top management shall be informed of major incident. Salah satunya ketika major incident dia harus dilaporkan ke top management. Major pak, nah, cuma jangan dikasih tahu. Soalnya pada saat audit, tamunya ditanyain, ada nggak major incident? Oh nggak ada gitu kan. Tiba-tiba pas lihat lognya, oh ada gitu. Komunikasi top management nggak.